Terus pas di museum nasional yang awalnya vakum, kegiatannya monoton, 2 minggu menjadi PNS langsung bilang, "Bapak mau keluar dari PNS." Kami bilang lagi, "Coba dihitung lagi, Borobudur berapa kalau kita mau beli?" Satu lagi Bu, kalau kebudayaan itu bukan hanya sekedar untuk menghabiskan dana ya. Kebudayaan itu sebenarnya harusnya investasi. Apalagi kalau dibilang gini, museum itu apa sih? Tempat nyimpan koleksi gitu kan. Barang-barang kuno, tempat hantu gitu. Tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara. Bersama kami kembali Kabalai, podcastnya BPNB Sumbar. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan orang yang terkenal se-Ditjen Kebudayaan. Bagi UPT-UPT di bawah Ditjen Kebudayaan pasti sudah tidak asing lagi dengan satu orang ini yang sering ngejar-ngejar kita. Terutama di akhir tahun karena dia adalah orang yang ngurusin bagian perencanaan. Telah bersama kita Mbak Yeni. Selamat siang, salam bahagia, salam budaya. Ya, selamat datang di Sumatera Barat. Seneng bisa ngobrol sama Mbak Yeni yang biasanya kita ngobrolin serius ya di Jakarta terkait dengan perencanaan. Nah, ada hal-hal, kami tidak ngomongin tentang perencanaan sekarang, tapi hal-hal yang pengen kami tahu ceritanya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara nih, orang-orang kebudayaan, pelaku budaya yang sudah pasti tidak hanya dengan UPT-nya, tapi dengan masyarakat budaya di seluruh Indonesia, Mbak Yeni pasti sudah terkenal karena sering ke daerah. Mbak Yeni ini kan background-nya bukan orang budaya nih. Betul. Background-nya apa? Ekonomi. Terus sekarang ngurusin budaya nih. Yep. Nah, pertama kali waktu ketemu budaya merasa kredit atau merasa gimana rasanya, kok ini sesuatu yang binatang apa sih ya gitu. menakutkan atau gitu seperti kan. apa gitu. Jadi menurut Mbak Yeni dalam pada waktu harus kerja di kebudayaan, apa yang ada di benaknya? Pertama-tama ya 2010 diterima di CPNS. Terus penempatan pertama ada di Museum Nasional. Agak-agak shock ya, kayak kita yang dari awalnya jadi konsultan pajak gitu kan, yang reward, ngurusin angka kesana kesini gitu kan, dan waktunya kayaknya 24 jam bisa ngurusin untuk laporan pajak, laporan tahunan, laporan ini gitu kan. Terus pas di Museum Nasional yang awalnya vakum, kegiatannya monoton, 2 minggu menjadi PNS langsung bilang, "Bapak mau keluar dari PNS." Sempet mau keluar nih. Sempet. Ini baru di podcastnya Kabalai loh. Sempet keluar. Langsung di situ kan orang tua nangis gitu kan. Masa sih orang semua pada berebutan mau jadi PNS, kamu mau keluar? Kerja kayak gitu nggak enak aja gitu kan. Biasanya kita riweh, repot gitu kan. Terus tiba-tiba cuma datang, duduk, diam tanpa mengerjakan apa-apa gitu kan. Otak kita mau dikemanain gitu kan. Terus terakhir gitu kan ya nggak bisa gitu, coba cari kesibukan akhirnya main ke teman-teman ya, ke pariwisata gitu kan, bantu-bantu di sana, sampai akhirnya nemu kayaknya gak enak ya ngerjain perencanaan gitu kan, karena ngebantu di pariwisata dulu gitu kan. Di situ tuangin deh di museum gitu kan, banyak lah serba-serbi di sana ya. Gimana sih anak baru tiba-tiba dateng masih bagian perencanaan muda pula gitu kan, yang dulunya nggak ada nerima anak muda kan gitu kan. Terus langsung ngacak-ngacak sana sini. dibaca semuanya, rombak semuanya, udah gitu kan. Terus ketolong lagi saat pelantikan Pak Gatot ya dari Bertno. Pak Gatot langsung manggil saya, berdayakan semua yang muda gitu kan. Habis Pak Gatot, nggak lama Pak Gatot datang Bu Intan yang lebih energik lagi kan, tatap. Harus ngikutin ritmenya. Memang belajar pertama itu tentang museum ya. Jadi yang saya notabene itu lahirnya adalah dari ekonomi, accounting sekali gitu kan. Tiba-tiba disuruh belajar tentang kebudayaan yang nggak tahu gitu kan. Sedangkan kalau dalam yang nggak bisa diukur ya. Iya betul. Yang dimana tuh kalau kebudayaan tuh semuanya sifatnya abstrak. Iya. Saya menangani museum.
ditanya gini, misalkan dari Kementerian Keuangan, untuk pengelolaan koleksi, konservasi satu koleksi itu berapa sih biayanya, unit cost-nya? Terus kami bilang, ya berbeda lah gitu kan. Untuk masalah dari kain, dari uang, dari batu, lalu dari peta gitu kan, rumah adat, itu berbeda. Kita tidak bisa membuat standar biaya yang untuk unit cost pasti masing-masing pengelolaan koleksi. Lalu disampaikan lagi, ada juga kan untuk akuisisi koleksi. Akuisisi koleksi. Kenapa misalkan bisa ada satu koleksi 1M ataupun 500 juta gitu kan? Kami bilang lagi, coba dihitung lagi. Borobudur berapa kalau kita mau beli? Langsung terkunci pertanyaan itu. Gak gitu bisa kan? jawab orang keuangan. Gitu kan? Coba kalau dihitung berapa harga untuk Borobudur gitu kan? Tidak mungkin bisa terbeli gitu kan? Akhirnya mereka tidak bisa menjawab juga kan? Akhirnya itulah uniknya dari kebudayaan sendiri. Mungkin itu yang faktor pertama saya bisa jadi Mbak Yani kan sebetulnya kan semuanya mindset pertama pasti bisa diukur. Ternyata setelah sampai ke kebudayaan banyak yang nggak bisa diukur. Banyak yang tidak bisa diukur. Terlebih lagi tentang pelaku budaya ya, komunitas sanggar ya, gimana sih ngitung gajinya mereka gitu kan, salary-nya mereka, apakah mengikuti UMR ataupun mengikuti SBM yang notabene SBM sumber berapa sih per OJ gitu kan, 900, 1 juta, 1.700.000 gitu kan. Apakah kita mungkin misalkan contoh kita membayar artis sekelas Agnes Monica ataupun Anggun C. Sasmi ataupun yang rendah yang agak-agak masih middle deh, Liandra gitu kan, dengan angka misalkan oke, kita bayar 10 OJ kali 5 OJ kali 900 juta, 900 ribu gitu kan, 4,5 juta gitu atau 9 juta, kan nggak mungkin ya, gitu kan? Otomatis mereka tarifnya ratusan. Iya, belum lagi kalau misalkan kita dengan yang manajemen artisnya ataupun nanti dia punya ridernya ya gitu kan, itu sangat unik sekali, apalagi dan penanganan budaya itu sangat-sangat kompleks. Pernah nggak ada pertentangan nih? Ini anak ekonomi ini kan eksaknya anak sos nih kan. Pernah pertentangan, masa sih nggak bisa diukur gitu loh kebudayaan ini? Pernah sekali. Terus mengkompromi dengan diri sendiri yang bertentangan dengan hati nurani akibat mindset yang eksak dengan ketemu dengan kebudayaan yang abstrak. Terjun ke lapangan. Nah, itu intinya. Berarti memang terjun ke lapangan bisa mengubah Mbak Yani yang sebelumnya saklek. Terjun ke lapangan. Karena kita tidak bisa langsung menjustifikasi angka ini karena kalau kebudayaan itu nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Atau 1 kali 1 sama dengan 1. Tapi bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 10 atau seperti apa gitu kan. Karena memang untuk mengetahui kebudayaan intinya kita harus bisa ngeliat ke lapangan, kita harus tahu apa kebutuhannya, apa yang dimaui, satu lagi tapinya. Apa? Karena kita harus tahu, mungkin kalau Pak Jokowi bilang ya kebudayaan itu adalah kebahagiaan. Kan? Tapi kita punya indeks salah satu alat ukur, yaitu indeks pembangunan kebudayaan gitu kan. Dan dari indeks tersebut kan ada 7 dimensi ya, gitu kan. Terkait dimensi ekonomi, warisan budaya, dimensi pendidikan, literasi, kesetaraan gender, lalu ketahanan sosial budaya. Itu yang perlu kita angkat gitu kan. Contohnya, bagaimana bisa memanfaatkan cagar budaya menjadi sumber penghasilan. Itu harus kita manfaatkan dulu ya. Mungkin saat ini Ditjen Kebudayaan sedang melakukan seperti menjadikan cagar budaya museum menjadi BLU. Ya, jadi seperti museum-museum yang ada di luar negeri ataupun cagar budaya yang ada di Thailand atau Siem Reap. Siem Reap itu kan kalau kita mau masuk ke cagar budaya sendiri 300.000 untuk sekali masuk satu hari. Kalau misalkan terusan 900.000 gitu kan. Itu pernah sekali saya datang main ke sana. Memang jadi kayak tiket terusan gitu kan, masuk cagar budaya sini. Kenapa kita tidak lakukan di Indonesia? Padahal warisan cagar budaya kita banyak. Juga banyak banget gitu kan. Lalu bagaimana untuk ekspresi budaya gitu kan, bukan hanya meningkatkan jumlah kunjungan saja kalau menurut saya kalau ekspresi budaya, tetapi bagaimana juga anak-anak muda bisa berkreatif, berinovasi, lalu menciptakan karya-karya seni juga tanpa melupakan karya seni yang sudah ada. Jangan tercerabut jadi akar budayanya juga, kan kayak gitu. Iya, lebih banyak K-pop ya sekarang ya. BTS. Jangan nonton drakor ya. Jangan nonton drakor. Dulu waktu zaman masih kosong ya. Sekarang udah nggak ada waktu kosong lagi. Jadi Mbak Yan, masihkah pengen keluar jadi PNS sekarang setelah kenal dengan kebudayaan? Adakah menemukan kebahagiaan di kebudayaan ini? Terkadang kalau saat kita lagi drop mungkin overload ya. Overload pekerjaan. Iya. Tapi kalau lagi mikirin
Kalau kadang-kadang saya sering dipesankan oleh pimpinan ya, beberapa pimpinan saya kan lebih sering cerita gitu kan. Atau kalau misalkan saya lagi berkeluh kesah gini kan, jalani dengan ikhlas, jangan pernah berkeluh kesah, syukuri, nikmati, kamu akan enjoy, happy. Udah, itu aja. Dan berhasil. Jadi puji Tuhan ya, jarang kalau misalkan lagi tuh memang menggerutu gitu kan, atau mungkin tipikalnya teman-teman saya lebih tahu ya gitu kan, misalkan saya lagi udah overload gitu kan, ada salah, kok bisa gini sih gitu kan, kenapa nggak pada gini-gini sih, langsung udah tahu nih. Tapi setelah itu udah gitu kan, tolong deh, kalau bukan kita lagi siapa lagi gitu kan. Atau saya sering bilang sih, jangan pernah bertumpu pada satu orang. Misalkan kayak teman-teman bertumpu pada saya, kalau misalkan saya pindah gitu kan, ataupun misalkan nanti saya kemana gitu kan, kan nggak harus saya juga ngejalanin gitu. Betul. Semuanya harus bisa. Betul. Saya setuju itu Mbak Yani. Jadi cuma sekarang ikhlas deh Bu, yang penting. Aku sih cuma pimpinan ya, pimpinan itu dari beberapa pimpinan selalu ngomong yang rumusnya sama. Yang penting yang kerja ikhlas, jujur, terus enjoy, happy, bahagia, bersyukur, jangan lupa. Iya. Jadi ikhlas dan bersyukur itu kunci utama kita menjalani apapun beban yang tersampaikan. Jadi kadang-kadang orang-orang memang berpikiran kebudayaan itu pekerjaannya apa sih, itu kan banyak duduk-duduknya. Padahal dia enggak tahu gitu kalau kebudayaan itu yang diurusin luar biasa gitu kan. Banyak sekali item-item yang harus di satu lagi Bu, kalau kebudayaan itu bukan hanya sekedar untuk menghabiskan dana ya. Kebudayaan itu sebenarnya harusnya investasi. Itu yang perlu dipertahankan gitu kan. Kenapa dibilang investasi? Kalau kita tidak melakukan investasi dengan melakukan pelindungan, lalu pengembangan pemanfaatannya, bagaimana Kementerian pariwisata, ekonomi kreatif bisa menikmatinya gitu kan? Apakah pariwisata hanya menjual terkait promosi dengan melakukan dengan cetakan-cetakan atau brosur-brosur, tetapi kan harus kunjungi loh, misalkan Danau Toba gitu kan. Lalu misalkan ini loh ada festival seni budaya, misalkan kayak tari saman dan sebagainya. Apakah itu hanya dengan pariwisata? Tapi kan butuh juga dengan revitalisasi keseniannya kan. Kalau misalkan tidak dari sekarang kita melakukan revitalisasi seni tersebut, siapa lagi gitu kan, mau nggak mau habis, bisa hilang gitu. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, ini adalah kuncinya sebetulnya, bahwa banyak sekali yang mengatakan bahwa kebudayaan hanya menghabiskan uang, tapi apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah generasi yang luar biasa. Nah, itu perlu dicatat, bahwa generasi yang mencintai budaya dan budaya kita lestari. Bisa bayangkan kalau misalnya semuanya budaya kita hanya tinggal dalam catatan dan tidak bisa kita lihat lagi, akan lebih rugi lebih jauh lagi. Mbak Yani, tolong diceritain dong, kan ada program baru terkait dengan Museum Taman Budaya. Oke, ceritain sedikit bocorannya untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara. Baik, di sini kami di Dijen Kebudayaan sendiri mendapatkan amanah ya Bu Tari, memberikan dana alokasi khusus untuk 124 museum di daerah dan 24 taman budaya di provinsi. Ini kenapa dipercayakan, karena memang Kementerian Keuangan sendiri dengan kita memberikan argumentasi bahwa kalau bukan kita dari Dijen Kebudayaan, siapa sih yang memelihara museum, membantu museum gitu kan, dan taman budaya, taman budaya yang banyak, mohon maaf dalam kata sekarat. Iya, apalagi kalau dibilang gini, museum itu apa sih? Tempat nyimpan koleksi gitu kan, barang-barang kuno, tempat hantu gitu, tempat menyimpan, padahal tempat menyimpan gitu kan, padahal di situ banyak pendidikan. Iya gitu kan, terus banyak hantu gitu kan. Coba kalau dibilang ke museum ini, ya banyak hantunya ya gitu kan. Sedih kita dengarnya ya. Sedih gitu kan. Padahal itu sebenarnya pusat edukasi, pusat rekreasi. Di situ kan gimana cara pengelola museumnya sendiri untuk bisa menghidupkan museum itu menjadi sarana edukasi, rekreasi, entertain juga, seperti itu. Itu yang perlu kita ubah mindsetnya ke pengelola museum. Jadi bukan tempat penyimpanan koleksi. Bagaimana memanfaatkan koleksi itu bisa menjadi sumber ekonomi, bisa menjadi sumber edukasi, bisa menjadi sumber rekreasi, bahkan ruangannya pun bisa gitu kan, kita bisa jadikan pojok anak, kita bisa jadikan tempat bermain, kita bisa jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan publik, kita bisa belajar tentang seni budaya, banyak banget gitu kan. Itu yang belum dioptimalkan secara maksimal. Iya, maksimal oleh pemerintah daerah. Mungkin ini kami juga titip buat BPNB. Kebetulan kan di BPNB Sumatera Barat ini padang sentris sekali ya untuk museum dan taman budaya. Dan bisa dilakukan podcast di museum atau taman budaya. Boleh. Berarti akan
ada ide baru bahwa kami akan roadshow untuk dari museum ke museum yang jumlahnya luar biasa di Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulan kita untuk terus melestarikan budaya dan mengajak anak-anak muda bekerja sama untuk melestarikan budaya kita. Siap. Terima kasih Mbak Yeni, luar biasa. Siang yang pendek saya bajak di tengah jalan. Tetapi obrolan kita berkualitas, mudah-mudahan dan bisa menginspirasi kita untuk terus mencintai budaya kita. Amin. Dan melestarikan budaya kita. Amin. Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat dari Tanah Datar, kami siaran. Terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.